Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Telaah Sirah for Millennials, dan kali ini kita sudah memasuki pembahasannya yang baru. Kita akan membahas terkait peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi ke negeri Habasyah. Ini tentunya sebuah kelanjutan dari materi sebelumnya yang ada kaitannya dengan kesabaran para sahabat menjalani tantangan dakwah, yaitu berupa siksaan dan aniaya dari kaum kafir Quraisy. Tanpa mengurangi kesabaran dan ketabahan mereka di dalam berdakwah bersama Nabi, tapi ternyata juga ada faktor lain yang kemudian nanti harus difikirkan, dan ini menjadi perhatian Nabi, yaitu tentang keselamatan jiwa para sahabat ini. Karena tidak tanggung-tanggung kafir Quraisy di dalam bentuk aniaya yang mereka berikan kepada kaum muslimin saat itu, kepada para sahabat, sampai tidak tanggung-tanggung juga mereka membunuhi para sahabat, sampai ada yang wafat ya di masa awal-awal dakwah ini. Oleh karena itu, untuk berpikir keselamatan dakwah selanjutnya, Nabi meminta atau Nabi menghimbau para sahabat untuk hijrah sementara ke negeri Habasyah. Ini akan kita bahas insyaallah. Selanjutnya, salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang Allah jadikan kepada kita sebagai al-uswah al-hasanah, suri teladan yang baik, yang pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang lalu kita kaji sirah perjalanan hidup beliau dalam Telaah Sirah for Millennials. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi itu tadi yang saya sampaikan sebagai prolog yang menjadi latar belakang kenapa para sahabat Nabi ini hijrah ke Habasyah. Di tengah tantangan dakwah, mereka dianiaya, mereka didolimi, bahkan sampai ada yang dibunuhi. Nabi kemudian memikirkan nasib para sahabat ini, nasib kaum muslimin saat itu. Nabi kemudian meminta mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah, karena di sana Nabi mengetahui ada seorang pemimpin yang mana pemimpin ini secara kemanusiaan dia itu baik ya, dia tidak suka berbuat aniaya, tidak sewenang-wenang, dan menerima semua pemeluk agama. Namanya Asimah ya, yang biasa disebut Najasyi. Jadi raja ini adalah Raja Asimah An-Najasyi, seorang penguasa Habasyah yang beragama Kristen. Dan memang negeri Habasyah ini negeri yang penduduknya beragama Nasrani, yang mana agama Nasrani sudah masuk ke sana jauh sekali ya. Dan Habasyah ini merupakan salah satu negara tua yang eksis saat itu, yang sudah ada dan sudah berlangsung lama ya, sudah tua ini. Habasyah juga sering disebut Abisina. Negeri Habasyah itu juga disebut Abisina, yang sekarang namanya menjadi Ethiopia. Ini sudah tua negara ini sebenarnya, sudah tua sekali. Dan tadi saya katakan rajanya dan masyarakatnya menganut agama Nasrani. Agama Nasrani masuk ke Habasyah itu di abad ke-4 Masehi. Nah, sementara Islam baru hadir di Semenanjung Arab abad ke-7 Masehi. Jadi duluan Nasrani yang masuk ke Habasyah, Islam nanti di abad ke-7 itu pula, bersamaan dengan rombongan para sahabat yang hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Nah, jadi begitu, Rasul mengetahui di sana ada raja yang secara kemanusiaan baiklah ya. Walaupun secara keimanan ya tentu setelah datangnya Islam, maka semua agama sebelumnya sekalipun itu agama samawi haruslah beralih keyakinan masuk Islam, bukan bertahan di atas keimanan yang sudah expired ya, tapi harus mereka itu konversi menjadi Muslim, masuk Islam. Nah, waktu itu tahun kelima kenabian ya. Nabi mengutus para sahabat berangkat ke sana. Mereka terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ini ada pasangan suami istri juga ya, di bawah pimpinan Utsman bin Affan. Utsman berangkat dengan istrinya. Saat itu istri Utsman Ruqayyah, anak Rasul. Nah, Ruqayyah menikah dengan anak Rasul, Ruqayyah. Nanti di masa perang Badar, Ruqayyah ini meninggal, nikah lagi dengan anak Rasul yang lain, Ummu Kulsum. Ya, makanya sahabat Utsman bin Affan diberi gelar sebagai Dzu Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikah dengan
dua putri Rasul ya. Itu. Sehingga diberi gelar Dzunurain. Juga Utsman bin Affan diberi gelar Dzu Hijrotain. Jadi Utsman ini gelarnya Dzunurain wal Hijrotain. Jadi pemilik dua cahaya dan pemilik dua hijrah. Karena dia pernah hijrah ke Habasyah, juga hijrah ke Madinah. Itu gelar Utsman bin Affan itu. Berangkat mereka akhirnya ke Habasyah ya. Rombongan 15 orang tadi, 10 laki, 5 perempuan. Nah, dan benar ya, mereka bertolak dari pelabuhan Suhaib menuju ke Habasyah. Di sana disambut baik di negeri Habasyah. Diperlakukan dengan sikap persaudaraan. Mereka diterima. Ya. Jadi benar apa yang dibayangkan oleh Rasul bahwa di sana negeri yang cukup kondusif bisa menerima keimanan kaum muslimin untuk sementara waktu, ya, agar mereka lepas dulu dari kejian kaum kafir Quraisy. Berangkat. Nah, kira-kira 3 bulan di sana ada kabar bahwa Mekah itu sudah kondusif, sudah beriman. Gitu. Akhirnya kemudian ada sahabat namanya Utsman bin Mu'iz itu berangkat dari Habasyah ke Mekah. Pulang dia karena mendengar kabar seperti itu, sudah kondusif ini, sudah beriman. Ternyata hoax, ternyata belum. Ya. Kondisi Mekah masih kekufuran ya, dan masih belum kondusif Islam di sana, dan penganiayaan, kezaliman atas kaum muslim masih terjadi. Nah, akhirnya berangkatlah lagi nih dia dengan tambahan yang lain. Ini disebut gelombang kedua keberangkatan ke Habasyah. Jadi selisihnya kurang lebih 3 gelombang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jumlah mereka 83 laki-laki, 18 perempuan. Mereka berangkat dengan jumlah yang lebih besar ya. Itu berangkatnya mereka ke pelabuhan dulu. Itu pun mengendap-endap ya. Dalam kisah diceritakan mereka itu malam-malam agar tidak ditendus ya keberangkatan mereka ke Habasyah oleh para pemimpin Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy. Mereka berangkat dengan strategi yang diam-diam seperti itu ya. Mereka berangkat. Tapi ternyata rombongan yang kedua ini terendus oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga kemudian kaum kafir Quraisy meminta 2 utusan mereka menyusul ke rombongan kedua ini oleh Ja'far bin Abi Thalib ini untuk melobi penguasa Najasyi, Raja Najasyi, agar menolak kehadiran mereka, meminta mereka pulang kembali ke Mekah. Nah, saat itu diutus Amr bin As dan Imarah bin Walid. Amr masih kafir ya waktu itu. Nanti kan menjadi salah satu sahabat Nabi ya, penguasa di Mir ya, pada zaman Umar bin Khattab, dia menjadi gubernur. Ya. Waktu itu masih kafir. Berangkat. Mereka menyusul rombongan para sahabat gelombang kedua ke Habasyah. Nah, dan benar di sana Amr bin As melobi Raja Najasyi, minta agar kaum muslimin yang hijrah ke negeri Najasyi ini dipulangkan kembali ke Mekah. Ya. Tapi ternyata Raja Najasyi cukup bijaksana. Dia kemudian mengumpulkan kedua belah pihak, minta berbicara Amr bin As, juga sekalian meminta agar Ja'far bin Abi Thalib juga ikut bicara. Nah, apa yang dikatakan Amr, ternyata Amr memprovokasi Raja Najasyi yang notabene tadi agamanya Nasrani, ya, diprovokasi bahwa umat Islam itu punya pandangan yang berbeda tentang Isa dan Maryam. Gitu. Jadi provokasi begitu. Bahwa umat Islam itu merendahkan Isa Al-Masih dan Maryam. Nah, kemudian dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib bahwa tidak demikian. Umat Islam itu meyakini Isa Al-Masih, tapi tentu sebagai nabi, ya, tidak sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan umat Islam memuliakan Isa Al-Masih dan ibunya Maryam si perawan suci. Ya. Nah, sehingga kemudian mendengar penjelasan kedua belah pihak ini, suakat tetap diberikan oleh Raja Najasyi kepada para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu, dan apa yang diinginkan oleh Amr bin As tidak bisa diwujudkan, ya, karena lobinya gagal, ya. Gagal. Raja Najasyi lebih mempercayai penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib.
Bahkan sampai Raja Najasyi bilang bahwa perbedaan antara agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan keyakinan Najasyi yang Nasrani itu hanya seperti satu garis saja. Ya. Karena memang sama-sama agama samawi, agama yang Allah turunkan, maka tentu punya banyak titik temu ya, titik temu. Ya, biasa mungkin kita dengar istilah kalimatun sawa, ya. Kalimat yang sama ya. Punya banyak titik temu. Cuman memang perbedaannya adalah Islam murni akan ketauhidan, sementara Nasrani sudah tercemar ya. Karena mereka meyakini Allah sebagai Tuhan betul, tapi juga mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih itu juga Tuhan atau anak Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan mereka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Maka telah kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu Isa bin Maryam. Nah, jadi memang ada perbedaan. Memang cuma seperti garis saja, tapi ini perbedaannya fundamental ya. Karena masalah pokok keyakinan, pokok akidah. Kita meyakini Isa Al-Masih itu adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan, sementara agama Nasrani lebih daripada itu, mereka menganggap Isa Al-Masih itu Tuhan atau anak Tuhan. Nah, sehingga karena itu mereka berbeda dan mereka kafir ya. Jadi memang kafir ini ada dua golongan, ada golongan ahlul kitab, ada golongan musyrikin. Sekalipun kita melihat ya secara dohirnya orang-orang Nasrani itu musyrik sebenarnya ya, karena mereka menuhankan Allah, juga menuhankan Isa Al-Masih, plus juga menuhankan malaikat Jibril, konsep trinitas ya. Ini kan kemusyrikan secara dohiriyah yang kita saksikan dari keyakinan mereka. Tapi sekalipun mereka secara dohir musyrik ya, tapi kategori mereka ya, kategori kekafiran mereka bukan kaum musyrik, tapi mereka kaum ahlul kitab, kafir ahlul kitab. Nah, kafir musyrik, kafir ahlul kitab ini ya sama-sama kafir, dan tempat kembali mereka di neraka itu adalah di akhirat adalah neraka jahanam. Ya. Yang mengelompokkan mereka sebagai kafir itu Allah ya di dalam Al-Qur'an Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sebenarnya orang-orang kafir itu dari dua golongan, yaitu min ahlil kitab, orang-orang ahlul kitab yang diberikan kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu Yahudi Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik penyembah berhala, atau sekarang Hindu Buddha gitu ya. Nah, itu semuanya kafir. Nah, jadi itu perbedaan yang fundamental antara Islam dengan Nasrani ya. Namun demikian, secara kemanusiaan Najasyi masih membuka diri untuk menerima semua pemeluk agama termasuk kaum muslimin, dan dia berikan suaka, perlindungan. Setelah kaum muslimin datang ke negerinya Habasyah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy. Nah, gagal lebihnya si Amr bin As. Gagal. Nah, tapi nanti kemudian dari gelombang kedua yang datang ini, kaum muslimin ada yang menetap, ada yang meninggalkan Habasyah, kembali ke negeri Arab. Saat Islam sudah punya kekuasaan di Madinah. Itu ada yang pulang, ada yang menetap. Yang menetap mereka kemudian menjadikan Habasyah sebagai negeri dakwah mereka. Mereka jadikan tempat berdakwah mereka di Afrika, dan inilah yang bisa kita sebut di dalam sejarah pertama kalinya Islam masuk ke Afrika itu ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Itu. Saat hijrah itu ya. Nah, ditambah memang sebagian ada yang tidak pulang, dan dari Islam bersentuhan dengan Habasyah ini pula menjadi benih-benih awal ya. Turut berislamnya Raja Najasyi. Berislam sebenarnya. Berislam. Cuman karena masyarakat mayoritas Nasrani, dia diam-diam, dia menyembunyikan kemuslimannya, keislamannya, dia sembunyikan. Sejak pertama kali datang rombongan pertama itu dia sudah mulai tersentuh ya, sudah mulai melirik Islam. Tapi nanti yang dikuatkan sebagai kapan Najasyi berislam itu setelah perang Khandaq. Gitu. Suatu Nabi mengirimkan surat lewat utusannya ya, Amir bin Umayyah, itu mengantarkan surat dari Nabi, datang dari Madinah ke Habasyah membawa surat. Dan suatu Nabi minta Habasyah masuk Islam. Jadi begitu ya, walaupun kita berbuat baik dengan orang kafir, tetap kita itu harus punya misi dakwah kepada mereka.
Bukan ya sudah kita jaga hubungan baik antar kita, lakum dinukum waliyadin dalam arti adalah tidak ada dakwah. Ya. Padahal dakwah tetap, nanti hasil dari dakwah ya lakum dinukum waliyadin. Kita tidak memaksa. Nah, itu yang dikuatkan ya, bahwa Najasyi masuk Islam setelah itu. Kalau rombongan hijrah itu belum, tapi sudah mulai dia itu ini apa ya, terpana dengan Islam ya, apalagi dengan penjelasan konsep akidah ketauhidan yang dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib pada Najasyi. Nah, namun nanti dia baru berislam setelah perang Khandaq. Setelah datang utusan Nabi, Amir bin Umayyah yang membawakan surat. Gitu. Nah, sebenarnya bersama dengan Amir bin Umayyah, Amr bin As juga datang waktu itu. Sama, lobbynya yang dulu disampaikan kembali. Gitu. Tapi Najasyi sudah muak dengan Amr bin As. Gitu. Bahkan diceritakan sampai memukul Amr bin As waktu itu. Ya. Dan itu juga disebut sebagai awal mula Amr bin As masuk Islam juga saat itu. Nah, yang nantinya Amr bin As pulang dari Habasyah langsung ke Madinah menyatakan ikrar syahadat di hadapan Nabi. Nah, jadi hampir bersamaan ya keislaman Raja Najasyi ini dengan sahabat Amr bin As. Hampir bersamaan, yaitu setelah perang Khandaq kejadiannya. Kalau sekarang kan Islam sudah berkembang luas di Afrika ya. Nah, termasuk di negeri tetangganya Habasyah ini, Somalia, itu besar sekali Islam di sana. Jadi memang kalau kita lihat di peta secara geografis, posisi Ethiopia ini kan ada di timur Afrika. Itu nyebrangnya laut, Yaman, Arab. Nah, di arah agak ke tenggara, selatan itu Somalia. Ini kan jadi basis Islam juga Somalia sekarang, luar biasa ya. Nah, karena dakwah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Afrika atau Ethiopia yang abad keempat itu sudah menganut Nasrani, ini kemudian berbalik menjadi Islam. Sebenarnya Afrika ini benua Muslim, cuman ya seringkali ya ada upaya mengesankan bahwa Ethiopia atau Afrika secara keseluruhan ini adalah Kristen. Sebagaimana hari ini Papua diidentikan dengan Kristen, padahal Papua itu adalah dulu sebutannya Nuar. Nah, wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore, khususnya di daerah Papua bagian barat, sekarang disebut Provinsi Papua Barat, daerah Biak, daerah Sorong, itu Muslim itu. Nah, ada upaya mengesankan seperti itu ya. Jadi apa yang terjadi di Papua terjadi pula di Afrika ya. Jadi negeri saudara-saudara kita yang dari ras Negroid ini dikesankan identik dengan Nasrani, padahal sebenarnya negeri Muslim. Ya. Islam masuk di sana sudah cukup lama juga dan sudah mewarnai, menyebar luas di sana. Nah, jadi seperti itu ya. Raja Najasyi nantinya masuk Islam. Itulah kenapa kemudian saat Raja Najasyi wafat, Rasul kemudian minta para sahabat mereka menyelenggarakan sholat goib. Nah, tidak mungkin sholat goib dilakukan kecuali kepada jenazah Muslim, tidak mungkin. Nah, cuman karena jenazahnya di tempat yang jauh, ya sholatnya disebut sholat goib. Kalau jenazahnya ada di hadapan kita, ya sholat jenazah. Tapi prosesnya sama, ya. Sholat yang dilakukan tanpa ruku dan tanpa sujud, tetap dalam keadaan berdiri hingga akhir. Nah, jadi begitu. Raja Najasyi ternyata Muslim, ya, walaupun dia kemuslimannya ini disembunyikan, tapi Rasul tahu. Itu. Jadi itu ya kisah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah yang terjadi di dua gelombang. Gelombang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, jumlah mereka 10 laki, 8 perempuan. Gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, jumlah mereka 83 laki, 18 perempuan. Ya. Dan itu menjadi awal mula Islam masuk pertama kali ke Afrika dan menyebar luas di Afrika hingga hari ini. Menggantikan agama Nasrani yang sudah lama bercokol, sekitar 4 Masehi sudah ada di bumi Ethiopia atau bumi Habasyah. Nah, dari kisah hijrah ini apa pelajarannya? Kita kemudian mendapat ibroh bahwa manusia di dalam aktivitasnya untuk mencapai qimatul amal, ya, ada istilah qimatul amal, nilai dari sebuah amal. Target sebenarnya nih qimatul amal ini, tapi targetnya jangka pendek. Manusia dalam aktivitasnya semua itu ingin mencapai target-target, ya, atau qimah nilai. Nah,
Ada yang disebut qimatul insaniyah, ada yang disebut qimatur ruhiyah. Nah, ada lagi yang lain ya. Kenapa saya menyebut dua qimah ini? Karena nanti ingin saya jelaskan kaitan dengan konteks pembahasan hijrah ke Habasyah ini. Yang harus kita pahami bahwa satu aktivitas itu hanya punya satu qimah. Ya. Nah, tapi boleh saja kemudian satu aktivitas hendak dimasuki oleh dua qimah. Oleh karena itu kita harus memilih qimah mana yang kita dahulukan. Ya. Memilih qimah itu tidak berarti bahwa qimah A lebih tinggi dari qimah B, tidak. Semua qimah itu mereka ada pada satu garis setimbang, sama semua. Ya. Sama semua. Sehingga tidak berarti mendahulukan qimah yang satu atas qimah yang lain menunjukkan ketinggian qimah tersebut, tidak. Sama. Ya. Dan satu aktivitas tadi satu qimah. Namun kemudian manakala ada dua qimah yang mau bertabrakan masuk dalam satu aktivitas, kita harus memilih. Ya. Itu. Nah, ini kalau kita lihat pada kasus hijrah ke Habasyah, termasuk penyiksaan yang dialami oleh para sahabat seperti sahabat keluarga Yasir ini, itu pada saat itu mereka memilih mengedepankan qimah insaniyah, keselamatan jiwa mereka ya sebagai manusia. Itu. Walaupun kesannya seolah-olah mengorbankan keislaman mereka kan, gitu. Jadi mereka memilih meraih qimah insaniyah, tidak dahulu meraih qimah ruhiyah saat itu. Nah, berarti ini dibenarkan di dalam Islam. Ya. Manakala jiwa terancam, ya, umat Islam eksistensinya akan dihabisi. Ya. Nah, saat itu kita boleh mendahulukan qimah insaniyah, keselamatan jiwa kita dulu. Nah, ini pelajaran yang kita petik dari hijrah ke Habasyah dan ya kisah-kisah yang lain dari para sahabat saat mereka dianiaya oleh kaum kafir Quraisy dan itu mengancam jiwa mereka. Nah, namun ternyata kalau kita mau jeli ya, tidak semua sahabat ingin meraih qimah insaniyah saat ada dalam posisi terjepit seperti ini. Ada yang tetap bertahan dengan mendahulukan qimah ruhiyah. Siapa dia? Contohnya adalah Bilal bin Rabah. Waktu disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf ditindih batu besar ya, hampir wafat, sudah sekarat, dijemur di terik matahari panas, dia tetap bertahan dengan meraih qimah ruhiyah. Ya. Bukan qimah insaniyah, dia binasa tidak apa-apa. Yang penting tetap dalam ketauhidan. Dia kan mengatakan ahad, ahad, ahad ya. Kemudian dia diselamatkan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, ini saya katakan tadi tidak berarti ruhiyah lebih tinggi dari insaniyah atau sebaliknya, tidak ya. Tapi yang jelas kalau satu aktivitas hendak dimasuki oleh dua qimah, kita pilih salah satu. Itu. Dan dua-duanya ini ditolerir ya. Karena ada contohnya dari para sahabat. Mendahulukan qimah insaniyah karena itu ada unsur darurat, silakan. Tapi ada yang ingin juga menjadi martir, ya silakan juga. Ya, silakan itu. Itu boleh. Dikembalikan kepada kita ya. Nah, semuanya ini benar karena memang aktivitas itu harus ada qimahnya. Ya. Nah, namun apapun qimah itu, motivasi beramal kita adalah motivasi lillah ya. Gitu. Jadi tidak salah orang ingin meraih nilai kemanusiaan, nilai materi, itu tidak salah juga itu. Selama semuanya didasari oleh motivasi lillahi ta'ala ya, berdagang karena Allah, menolong karena Allah ya. Sekalipun qimahnya itu tidak mesti qimah ruhiyah gitu. Nah, namun apapun itu, ujung dari aktivitas adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya katakan tadi qimah itu target jangka pendek. Target jangka panjangnya goyatul goya adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada di balik nilai insaniyah, nilai madiyah, nilai rohiyah. Jadi begitu, pemahamannya begitu. Nah, sehingga umat Islam yang paham konsep seperti ini, nah, tatkala mereka punya peradaban, maju dari segala sisinya ya. Di situ secara materi mereka juga kuat ya, secara aspek rohiyah juga terbangun di situ ya. Itu yang kita saksikan peradaban Islam masa lalu. Bukti-bukti kegemilangan mereka berupa bangunan-bangunan itu masih eksis. Artinya apa? Mereka juga meraih qimah madiyah. Gitu. Jadi bukan berarti berislam lantas menjadi peradabannya itu mundur, terbelakang. Tidak begitu, maju, pesat ilmu pengetahuan berkembang ya. Bersamaan dengan juga aspek ruhiyah mereka. Nah, tidak seperti Jepang kan hari ini kita lihat madiyahnya maju, ruhiyahnya kering. Makanya angka bunuh diri Jepang tinggi sekali. Terutama di Korea dan di negeri-negeri kapitalis yang lain pada hari ini. Islam tidak.
perkembangan materi seiring dengan perkembangan ruhiyah. Semuanya diraih oleh kaum muslimin. Diraih. Semuanya diwujudkan. Ya, karena qimatul amal itu diraih dengan motivasi lillahi ta'ala dan bertujuan akhir menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, saya pikir konsep ini bisa kita kaitkan sebagai ibrah dari hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Mungkin itu ya teman-teman. Barangkali ada yang mau didiskusikan dari teman-teman di Surabaya. Ini saya Saya tetap masih dengan teman-teman Bandung ya. Mereka hari ini insya Allah akan kembali pulang. Ya, silakan. Ahi Norman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya sudah bertemu beberapa kali dengan Ustadz Amang, sudah tanya mengenai hijrah yang dimaksud itu seperti apa. Terus menurut beliau yang saya ingat bahwa saat ini hijrah yang dimaksud itu berhenti dari kemaksiatan secara totalitas dan bukan hijrah berpindah tempat. Tapi saya masih belum merasa ini, masih kurang penjelasan itu seperti itu. Saya ingin mohon dijelaskan secara utuh atau secara kafah seperti apa, yang komprehensif. Hijrah yang dimaksud seperti apa? Terima kasih. Iya, syukran Ayi Norman. Ini Ayi Norman dari Surabaya. Ingin menanyakan terkait hijrah itu maknanya apa ya? Ya, maknanya sebenarnya bisa beragam. Tergantung nanti kita menggunakan definisi yang mana. Apakah makna bahasanya, ya makna istilahnya, atau makna syar'inya, itu bisa berbeda ya. Memang kalau secara bahasa ini hijrah kan berpindah tempat ya, dari satu titik ke titik yang lain ya. Seperti itu. Tapi kemudian kalau dalam definisi syar'inya hijrah itu tempatnya sudah dikategorikan tempat apa itu yang menjadi titik awal dan titik akhir dari perpindahan ya. Bahwa hijrah dalam makna syar'i kemudian maknanya adalah hijrah dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Nah, ini yang memang belum, betul tadi Ustaz Anang, ini belum. Karena kaum muslimin hari ini semuanya masih hidup di dalam Darul Kufur, ya. Negeri yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara totalitas di dalam semua lini kehidupannya. Belum, dalam semua aspek kehidupan tidak ya. Walaupun ada syariah Islam itu sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali ya. Dan kebanyakan ya Islam yang bisa kita wujudkan hari ini di negeri-negeri Darul Kufur ya sebatas Islam yang sifatnya ritual individual saja. Nah, Islam sebagai sebuah rujukan sistem sosial bermasyarakat, sebagai tata nilai kehidupan ini belum ya. Padahal makna Islam itu adalah dinul hayah, agama untuk kehidupan, atau Islam ini menjadi nidhamul hayah ya. Aturan kehidupan, sistem kehidupan. Nah, ini yang belum hari ini. Sehingga kalaupun hari ini ada yang berhijrah gitu ya, itu sebenarnya hijrah individual. Artinya dia meninggalkan kemaksiatannya di masa lalu dan menjadi muslim yang lebih taat, lebih soleh. Tapi negerinya tetap belum berubah. Oleh karena itu hijrah tidak boleh berhenti kepada hijrah individual saja. Tapi juga harus menghijrahkan masyarakat berikut sistem aturan yang ada di masyarakat. Agar kita bisa menuju hijrah yang hakiki, yang syar'i, yaitu hijrah min dari kufri ilal daril Islam, hijrah dari darul kufur menuju kepada daril Islam. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya kita mengajak kepada semuanya yang menyimak acara ini maupun kaum muslimin keseluruhan, mari kita hijrah ya. Mari kita hijrah baik secara individual, bersama dengan itu kita menghijrahkan masyarakat kita ya, menuju baldah thayyibah wa rabbun ghafur ya, yaitu menuju sebuah tatanan kehidupan Islami atau menuju Darul Islam ya, negeri yang bersyariah. Itu yang belum ya. Secara individual hari ini sudah baik dipertahankan, tapi jangan berhenti hanya kepada kesalehan pribadi, tapi juga kita turut mensalehkan masyarakat. Oleh karena itu harus ada perubahan sistem hidup menuju syariah. Jadi begitu ya. Jadi hijrahnya maknanya bisa bermacam-macam, ya. Tergantung kita mendefinisikan menggunakan pendekatan apa ya. Namun hijrah yang hakiki, hijrah yang syar'i adalah hijrahnya kaum muslimin dari Darul Kufur menuju Darul Islam.
Tidak mesti pindah lokasi, bisa di lokasi yang sama. Asalkan sistem tata kelola kehidupan itu sudah berubah. Yang sebelumnya hukum-hukum jahiliyah menuju hukum-hukum syariah Islam kafah. Jadi begitu ya, insya Allah. Ini ada lagi satu di chat, coba saya lihat ya. Ini dari Ibnu Mas'ud ini ya, praktisi cangkruan dalam kurung. Apakah hidup dalam sistem kufur termasuk dalam keadaan terpaksa? Ya. Oke. Ada pertanyaan, saudara Ibnu Mas'ud. Apakah hidup dalam sistem kufur itu terpaksa? Ini bisa dua jawaban juga. Ya. Kalau kita lahir besar kemudian di negeri yang memang dari awalnya kita lahir sudah menjadi darul kufur, nah maka itu bisa kita katakan kita memang terpaksa menerima keadaan seperti itu ya. Artinya lingkungan tempat kita lahir itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar saat itu ya. Tapi dirombak bisa kan nih. Tapi kadang tidak bisa ditawar, sehingga kondisi kita lahir di tengah kondisi negeri darul kufur ini menjadi suatu hal yang sifatnya musayyar ya. Suatu yang melingkupi kita, maksa kita memang hadir di situ. Nah, tapi juga bisa menjadi pilihan kemudian mau bertahan atau pindah, gitu. Manakala Darul Islam sudah hadir, ya, negeri yang bersyariah itu sudah ditegakkan kaum muslimin, ada pilihan kemudian kita mau pindah menuju Darul Islam itu atau bertahan tetap tinggal di Darul Kufur. Nah, maka pilihan ini menjadi satu yang sifat perbuatan yang sifatnya mukhayyar, pilihan. Kita mau bertahan atau kita pindah ke Darul Islam. Yang tentu afdolnya adalah pindah. Itulah dulu kenapa Rasul meminta para sahabat hijrah berbondong-bondong dari Mekah ke Madinah. Karena di Madinah nanti kaum muslimin hidup pada habitatnya, ya, bisa mengekspresikan Islam seluas-luasnya. Sementara di Mekah mereka sangat dibatasi. Ya. Mereka dilarang berislam secara kafah, kalau di Madinah difasilitasi. Ya, karena sistemnya sistem Islam, sistem syariah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya bisa kita sebut terpaksa ya pada kondisi tadi manakala kita lahir sudah negerinya kufur ya. Di masa sekarang kan semua negeri kufur. Anak-anak yang lahir hari ini yang hidup di negeri kufur, lahir dia tidak punya pilihan. Ya. Untuk lahir di masa lalu tidak punya pilihan kan? Karena itu area musayyar. Nah, namun nanti dengan dakwah yang dilakukan ya, merubah negeri menjadi Darul Islam dan setelah itu wujud itu tegak kembali, kaum muslim punya pilihan bertahan atau hijrah. Nah, itu sifatnya mukhayyar, pilihan. Gitu. Nah, dan tentu pilihan yang afdal adalah hijrah ya, dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Dan satu lagi yang perlu saya stressing, keadaan kita yang sudah terlanjur ada di sistem kehidupan jahiliyah di Darul Kufur itu maka menuntut kepada kita semua untuk berjuang merubah keadaan ya. Dengan apa? Dengan dakwah. Nah, dakwah yang bagaimana? Dakwah yang meladani Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah kita mengkaji sirah hidup beliau untuk kita contohi ya, kita amalkan kembali apa yang pernah beliau amalkan di masa lalu waktu beliau merubah Jazirah Arab yang tadinya negeri jahiliyah menjadi negeri Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak berdiam diri kita merubah. Ya, jadi harus ada sikap yang proaktif dari kita ya. Hingga perubahan itu nanti Allah datangkan sebagai hadiah kemenangan atas kita yang berjuang ya. Kan ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kemenangan itu tegaknya kembali Darul Islam dengan penegakan hukum-hukum syariah kafah sebagai pertolongan dari Allah itu meniscayakan perjuangan. Jadi ada porsinya Allah yang itu sebenarnya nanti akan diberikan pada waktunya, tapi ada porsinya kita yang harus kita pikirkan dan berbuat, yaitu porsi dakwah. Ya. Nah, yang nanti dengan pertemuan
perjuangan kita sebagai wujud ikhtiar, ya itu area musayyar kita, dan kemenangan yang telah Allah janjikan ini ketemu nanti. Klop ya. Allah datangkan kepada kita kemenangan, pertolongannya yang dijanjikan itu. Ya. Jadi begitu insya Allah. Ini masuk lagi chat ini ya. Coba kita lihat. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan amalan tertentu yang jelas tidak ada di dalam ajaran Islam, dengan dalih kita berada dalam sistem tidak Islami. Ya. Ini masih sama ya dari Ibnu Mas'ud, praktisi cangkruan ini. Ini kritis memang Ibnu Mas'ud ini ya. Bagaimana dengan orang-orang melakukan amalan yang tidak ada di dalam ajaran Islam. Nah, jadi begini ya, perlu ini kita diminta menjadi Muslim seutuhnya itu dimanapun, kapanpun. Itu. Nah, walaupun nanti pada akhirnya ada benturan yang benturan itu memang membuat kita tidak bisa seutuh mungkin dalam berislam. Misalnya apa? Ada kendala sistem. Ya. Tatkala Islam merintahkan asari-kotu to'idiyahuma atau azaniyatu wazani fajlidu kulawahidin minhuma. Artinya ada perintah dalam Islam menerapkan sanksi pidana, baik itu potong tangan bagi pencuri maupun hukum jilid bagi pezina. Nah, ini bagaimana sikap kita ya mewujudkan itu? Berislam seutuhnya itu mewujudkan itu. Namun ternyata ada kendala sistemik ya. Karena sistem pidana kita sudah terlanjur mengadopsi sistem hukum dengan sanksi yang berbeda, bukan sanksi pidana Islam. Hari ini pencurian tidak dipotong tangan, pezina tidak dijilid, termasuk tidak dirajam. Ini kan ada kendala sistemik ya, yang membuat kita harus stuck ya pada kendala ini, sehingga hukum Islam tidak bisa berjalan. Dalam hal ini konteks yang saya ambil contoh adalah Islam di bidang pidana, di bidang peradilan, tidak bisa. Nah pada kondisi ini memang ya mau berbuat apa lagi ya? Ada kendalanya. Kalau gitu ya yang harus jadi bahan pemikiran kita adalah menghilangkan kendala itu, yaitu kendala sistemiknya. Sistemnya dirubah agar muncul sistem baru, sistem syariah yang mengakomodir semua hukum-hukum Islam, termasuk hukum-hukum pidana dalam Islam. Nah, jadi begitu. Jadi sekalipun kita ada dalam kondisi kehidupan yang tidak syar'i, tidak Islami, kondisi yang jahiliyah, ya sekarang neo jahiliyah, itu tetap kita berupaya menjadi Muslim yang seutuhnya. Ya. Hari ini yang mungkin kita lakukan adalah ya secara individu kita harus menjadi pribadi Muslim yang utuh, karena masyarakat kita belum kan. Oleh karena itu secara pribadi kita harus menghindari riba tetap ya. Kita menjaga pandangan, wadul basor tetap. Kita menghindari makan babi tetap ya, tidak makan yang haram, kita makan yang halal dan thayyib ya. Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, kan gitu perintahnya. Ini bisa kita lakukan masih mungkin secara individu. Nah, jadi apapun hukum Islam yang masih mampu kita laksanakan, ini laksanakan, jangan ditinggalkan dengan alasan kita ada dalam sistem kufur jahiliyah. Tidak benar itu. Jadi tetap kita berislam secara utuh ya, sampai batas yang tidak bisa kita lewati lagi. Tapi tidak berarti kemudian halangan itu kita tolerir. Halangan ini harus kita dobrak agar keberislaman kita bisa lebih utuh lagi. Ya. Nah, karena kita ada kendala sistemik, hukum Islam tidak bisa berjalan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka sistem ini harus kita ganti, harus kita rubah. Dan tadi saya katakan perjuangannya dengan dakwah yang Nabi contohkan. Gitu. Jadi kita yang harus bersabar ya. Banyak hukum Islam yang terbengkalai, harus bersabar. Tapi kita upayakan dengan perjuangan dakwah, mudah-mudahan semua hukum itu kembali bisa kita tegakkan. Ya. Nah, jadi ya tetap ya, apa yang masih mungkin kita amalkan, yang itu merupakan perintah dari syariah, kita tetap amalkan, dan apa yang dilarang dari syariah itu kita tinggalkan. Ya. Dan kita memperjuangkan apa-apa yang masih belum bisa diraih saat ini, agar bisa kita raih kemudian hari. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada pembenaran atas orang yang mengatakan hari ini saya interaksi muamalah yang ribawi dulu karena belum ada sistem
Islam yang non ribawi. Tidak boleh begitu. Tidak benar itu. Ya. Nah, ibarat orang mau tenggelam, ya sebelum dia menemukan kapal penyelamat, dia paling minimal bertahan dulu menyelamatkan diri dengan pelampung, kan begitu ya. Walaupun memang kondisi kehidupan di air kan tidak ideal, itu bukan habitat manusia, kita habitatnya di darat. Nah makanya kita sementara menyelamatkan diri kita dulu dengan pelampung, sambil berupaya mencari kapal mengantarkan kita ke darat, kan begitu harusnya kita berpikirnya. Jadi tidak meninggalkan semua hukum Islam, ya, dengan alasan sekarang kehidupannya masih darul kufur. Tidak, apa yang bisa kita raih. Sambil mengupayakan bisa meraih semuanya. Jadi begitu ya. Nah, jadi tetap kita menjauhi riba, ya, menutup aurat sempurna, kita memakan yang halal dan thayyib, tidak memakan yang haram, ya. Termasuk tetap sholat, tetap zakat, ya, tetap puasa, karena semua syariat individual ini masih mungkin kita laksanakan hari ini, saat ini, ya. Jadi begitu. Kan tidak mungkin saya mau sholat nanti tunggu Darul Islam tegak, kan enggak begitu. Ya, tetap sholat ya. Sekarang termasuk tadi hukum-hukum yang lain yang masih mungkin kita amalkan hari ini, kita amalkan hari ini, ya. Dan apa yang masih belum kita raih dengan perjuangan dakwah. Begitu insya Allah ya. Ini saya rasa tidak usah terlalu panjang juga ya, karena teman-teman yang hadir di studio ini, teman-teman dari Bandung ini akan pulang hari ini ya, jadi mereka juga butuh berkemas-kemas. Alhamdulillah mereka sudah turut meramaikan acara kita ya, pada kesempatan hari ini ya, di saat kita membahas Tala'at Sirah for Millennials pada topik hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah. Mungkin cukup ya teman-teman di Surabaya juga ya. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan pekan depan, insya Allah, dengan topik-topik berikutnya. Kemudian ada manfaatnya buat kita semua ya. Dan apa yang khilaf itu Allah maafkan, karena kita manusia memang tempatnya salah dan khilaf. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Kita berharap Allah menggugurkan kesalahan dan kehilafan kita selama acara ini. Untuk itu kita beristighfar dahulu sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.